Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ballagha risalah wa adal amanah wa nasaha al ummah wa tarakaha ala mahajjatil bayda lailuha kanahariha la yazighu anha illa halik. Amma ba'd. Ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla ya, yang memberikan kepada kita inayahnya, kemudahan dalam melakukan ketaatan, petunjuk untuk menjadikan aturan Allah Subhanahu wa ta'ala di atas aturan yang lainnya. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagai Nabi dan sebagai Rasul. Oh iya, kita masih beberapa hal materi sebelumnya, ternyata ada yang belum dibahas. Ya, ada dua dalil lagi, dua dalil yang terakhir itu dari matan. Kalau kita, barang siapa yang mati dalam keadaan berdoa kepada sesembahan selain Allah, maka dia akan masuk neraka. Ya, kita bahas ini dulu, dua dalil yang terakhir. Orang yang mati dalam kondisi berdoa selain Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ini jelas melakukan kesyirikan. Kenapa? Karena sesungguhnya doa itu ibadah. Doa itu bahkan ibadah yang sangat-sangat penting. Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan, bahkan Rasulullah SAW menjelaskan masalah kedudukan doa. Kata Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad dan Imam Abu Dawud, dikatakan ad-doa huwal ibadah. Ya, doa itu adalah ibadah. Ya. Kemudian thumma qara'a wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Kemudian membacakan ayat, dan Tuhanmu yaitu Allah Azza wa Jalla ya, berkata kepada kalian, ya, berfirman, mintalah kepadaku niscaya aku akan kabulkan. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala menekankan masalah doa ini dengan mengancam apa? Di ayat yang sama, innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari beribadah kepadaku, maksudnya adalah doa. Mereka yang enggak mau minta, ya, mereka akan masuk neraka dalam keadaan terhina, dakhirin. Ya. Bahkan ada seorang penyair yang sangat-sangat masyhur, insyaallah di kalangan talibul ilm, syair ini enggak asing. Ya, dikatakan la tas'al bani adam hajatah was'al ladzi abwabu la tuhjabu. Idza sa'alta bani adam yaghdabu wallahu yaghdabu in taraka su'alahu. Pernah dengar?
Janganlah minta kepada anak Adam sebuah permintaan. Mintalah kepada pintu yang enggak pernah ditutup, yaitu Allah Azza wa Jalla. Apabila engkau meminta kepada anak Adam, dia akan marah. Allah akan marah apabila engkau berhenti dari meminta. Karena pada dasarnya yang bisa mengabulkan segala sesuatu, yang bisa berkehendak terhadap segala sesuatu hanyalah Allah Azza wa Jalla. Maka tempatnya meminta itu hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Bahkan Rasulullah SAW ya, secara jelas ya, ketika kemudian seseorang yang dalam hidupnya suka minta-minta sama orang, kira-kira ini perbuatan baik atau buruk? Buruk, ya. Dan ini Allah Subhanahu wa taala ancam orang-orang yang suka meminta-minta kepada manusia, ya. Di mana kelak Allah Subhanahu wa taala akan bangkitkan mereka dalam kondisi apa? Dalam kondisi wajahnya tanpa daging. Artinya apa? Dagingnya rontok, naudzubillahi min dzalik. Di wajahnya, sebagaimana Rasulullah katakan dalam hadis riwayat Imam Muslim, dikatakan la tazalu mas'alatu bi ahadikum hatta yalqa Allah wa laysa fi wajhihi muz'atu lahmin. Kata Rasulullah SAW, ya, tidaklah salah seorang di antara kalian yang terus minta-minta. Ini kalau minta-minta sama orang nih, ya, sama manusia, ya. Kemudian apa? Nanti ketika kelak di hari kiamat dia menemui Allah, walaisa fi wajhi muz'atul lahmin, di wajahnya tidak ada satu potong daging pun, alias dia bertemu kepada Allah Azza wa Jalla dalam posisi wajah tanpa daging. Kenapa? Ini menunjukkan Allah menghinakan dia, ya, karena dia meminta-minta bukan pada tempatnya, yaitu minta-minta kepada manusia. Karena tempatnya meminta itu adalah Allah Azza wa Jalla, ya. Kemudian Al-Imam Ibnu Hajar mengatakan tentang kondisi doa yang seperti ini. Dikatakan anna doa min a'zamil ibadah fahuwa kal hadits al-akhar al-hajj al-arafah ay mu'zamul hajj wa ruknuhu al-akbar yu'ayyiduhu ma akhrajahu at-Tirmidzi min Tirmidzi min hadits Anas rafa'ahu ad-du'a mukhul ibadah wa qad tawatarat athar anin Nabi sallallahu alaihi wasallam bitarghib fi ad-du'a wa hatha alaihi ka hadits Abi Hurairah rafa'ahu laysa syai'un akram 'ala Allah min ad-du'a akhrajahu Tirmidzi wa Ibnu Majah wa sahahu Ibnu Hibban. Dikatakan, ya, bahwa anna doa min a'zamil ibadah, bahwa sesungguhnya doa itu paling besarnya ibadah, paling besarnya. Ini sebagaimana dikatakan di dalam hadis yang lain, ya, al-hajju arafah, dikatakan seperti haji itu adalah arafah. Berarti ibadah haji, ya, kebanyakan itu di mana? Di Arafah. Intinya adalah Arafah. Sama, doa huwal ibadah, berarti doa itu yang paling besar dari ibadah. Jelas di sini. Ini bagaimana kemudian Ibnu Hajar mengartikan perkara ini. Wa ruknuhul akbar, bahkan dikatakan kalau kita balik ke hadis al-hajju arafah, itu merupakan rukun yang paling besar. Bahkan, ya ikhwah, orang-orang yang sakit, yang koma, ya, ketika dikatakan sebagai jamaah haji, mereka disiapkan ambulan, kemudian diberhentikan di Arafah sebentar, kemudian ditaruh lagi di Mina. Ini menunjukkan bahwa keutamaan Arafah sebagai inti dari haji, sama keutamaan doa sebagai inti dari ibadah itu sendiri, ya. Wa yu'ayyiduhu ma akhrajahu, dan ini juga didukung dengan yang dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi, ya, diriwayatkan Imam Tirmidzi dari Anas, rafa'ahu doa mukhul ibadah, dikatakan doa itu intinya ibadah, mukhnya ibadah, ya. Waqad tawatarat al-athar, dan juga ada athar yang mutawatir, ya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bitarghib fi doa, dalam apa? Dalam memberikan apa namanya, kalau kita istilahnya memberikan semangat, artinya memberikan
wejangan-wejangan ya untuk kita ini lebih semangat dalam berdoa, penyemangat dalam perkara doa, lebih senang dalam perkara berdoa. Wa hatha alaihi, sebagaimana hadis Rasulullah SAW dari Abu Hurairah, laisa syai'un aqram 'ala Allahi minad du'a. Tiada sesuatu yang lebih mulia di sisi Allah ya daripada doa. Ini menunjukkan keutamaan doa itu. Makanya kalau doa itu merupakan perkara yang sangat utama, kemudian diperuntukkan kepada selain Allah, jelas ini merupakan perkara yang sangat menghancurkan hubungan kita sama Allah Azza wa Jalla. Karena Allah melihat, bahkan ya ikhwah, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib." Ya, kalau hambaku bertanya tentangku, sesungguhnya aku dekat. Nah, seorang merasa kedekatan Allah kepada dirinya ditunjukkan dengan apa? Ayat lanjutin ayat itu. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku menjawab doa hambaku apabila berdoa. Ini menunjukkan kalau seseorang sadar Allah itu dekat, maka mereka akan meminta kepada Allah Azza wa Jalla, kembali dan berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Makanya seorang yang dikasih kesempatan oleh Allah untuk berdoa, maka mereka dikasih kesempatan kebaikan yang sangat banyak. Mereka dikasih petunjuk sebenarnya. Yang lebih mengerikan lagi, kalau kemudian seseorang di tempat mustajab, di waktu yang mustajab, kemudian dia mengatakan apa? Doa saya sudah habis. Na'udzubillah min dzalik. Berarti pada dasarnya dia dihalangi oleh dengan dari kebaikan. Jelas? Ya. Ini disebutkan, dijelaskan tadi oleh Al-Imam Ibnu Hajar di dalam kitabnya Fathul Bari. Kemudian Al-Halimi ya, katakan kullaman sa'ala wa da'a faqad adhara al-hajah. Orang itu yang secara umum ya, ketika dia minta kepada Allah Azza wa Jalla ya, dengan apa? Bentuk ketundukan dan merendahkan diri ya, kemudian ya dia berusaha untuk apa? Berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, maka ini menunjukkan kebutuhannya dia sama Allah. Jadi kalau di istilah seorang hamba yang ngerasa butuh sama Allah, maka tanda-tandanya adalah berdoa pada umumnya. Tapi kalau dia nggak mau berdoa, merasa sudah cukup, merasa ini sudahlah, saya nggak mau minta banyak-banyak, ini menunjukkan bahwa seakan-akan dia bisa berdiri sendiri tanpa Allah Azza wa Jalla. Berarti berakhir dengan kesombongan ya akhwah. Kenapa? Wabaha biha wa i'tarafa bidallah wal faqr wa faqah liman yad'uhu wa yas'aluh ya. Dan seseorang itu mengakui ya bahwa dirinya itu rendah ya, dia butuh sama Allah Azza wa Jalla, maka dia berdoa dan meminta. Fakana dzalika fil ibadah nadhir al ibadat allati yataqarrab biha ila Allah ya azza ismah. Dikatakan ya bahwa ini pada dasarnya hamba itu ya menunjukkan seperti ibadah-ibadah yang dilakukan untuk bertarqarab kepada Allah Azza wa Jalla ya, maka orang yang melakukan seperti ini itu disebut dengan seseorang yang dia butuh kepada Allah Azza wa Jalla. Dari qala Allah Azza wa Jalla ud'uni astajib lakum ya, bahkan Allah Subhanahu wa taala kemudian mengatakan berdoalah kepadaku niscaya aku akan kabulkan ya. Kemudian Allah di ayat yang sama dikatakan innalladzina yastakbiruna an ibadati, sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari beribadah kepadaku. Berarti diisyaratkan bahwa doa itu adalah ibadah, karena Allah mengatakan masalah doa, kemudian Allah mengisyaratkan tentang ibadah, orang yang menyombongkan beribadah, padahal Allah cerita sebelumnya adalah doa. Berarti doa masuk ke dalamnya ibadah. Fabana, maka telah jelas ad-du'aul ibadah, secara jelas bahwa doa itu adalah ibadah, dan ini dalilnya. Ar-Razi juga mengatakan waqal jumhur a'dham minal uqala ya, mayoritas orang-orang yang berakal ya, yang punya pikiran sehat nih, dikatakan inna du'a ahammal maqamatil ubudiyah wa yadullu alaihi wujuhu minan naqli wal aqli amma dalalatun naqliyah fakathirah. Al-Imam Razi mengatakan bahwa
doa itu kedudukannya adalah ibadah yang paling penting. Ini ditunjukkan pada banyak sisi, tentang sisi dalil Quran Sunnah ataupun sisi akal. Ya, kalau kita bicara sisi akal, ya, kalau sisi nakal itu Quran dan Sunnah, maka banyak. Nah, sekarang kita bicara masalah penyebutan dalil ini secara umum. Ya. Kemudian Imam Razi mengatakan, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib lam yaqul faqul inni qarib fatadullu ala ta'zimul halid du'a min wujuhil awal ka'annahu subhanahu wa ta'ala yaqul ibadi anta innama tahtaju ila al-wasitah fi ghairi al-waqti ad-du'a amma fi maqami ad-du'a fala wasitah baini wa bainak. Subhanallah. Ya. Maka kemudian, ya, ini ditunjukkan dengan apa? Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib lam yaqul faqul inni qarib fatadullu ala ta'dhimu hal du'a. Ya, kemudian Allah Subhanahu wa taala tidak berkata katakanlah aku dekat. Tapi apa? Allah mengatakan inni fa inni qarib, maka sesungguhnya aku dekat. Sesungguhnya. Jelas ayat ini menunjukkan pengagungan kondisi tatkala doa dari banyak sisi. Ya. Yang pertama, seakan-akan Allah Subhanahu wa taala itu mengatakan, hambaku, engkau itu hanya membutuhkan perantara di selain waktu doa. Tetapi dalam kondisi engkau berdoa tidak ada perantara antara aku dengan dirimu. Artinya Allah mengatakan aku dekat, maka langsung minta. Ya, ini adalah perkataan Imam Ar-Razi. Ya. Jadi kalau orang yang kemudian minta itu nggak pakai perantara, karena Allah kepingin langsung dengar dari hambanya. Justru kalau seseorang itu minta sama Allah pakai perantara, berarti dia mengkondisikan manusia kayak sama manusia. Enggak sama ya akhi, berbeda. Ya, bahkan dalam lafaz doa aja kita mengatakan jika engkau berkehendak, itu enggak boleh. Ya, kata Rasulullah SAW dalam hadisnya, la taqul Allahumma ighfirli in syi'ta, Allahumma arhamni in syi'ta. Karena ini menunjukkan lafaz keraguan. Sampai Rasulullah mengatakan sesungguhnya seseorang berdoa itu gak dipaksa. Dengan dia mengatakan apabila engkau kehendaki, seakan-akan mengkondisikan bahwa ada keraguan. Berarti kalau Allah nunda permintaannya, oh Allah gak berkehendak. Akhirnya bersuudzon apa husnudzon nih? Suudzon sama Allah Azza wa Jalla secara jelas. Ya, makanya jangan ada kata-kata apabila engkau kehendaki. Bahkan lafaz doa rata-rata semua pakai fi'il amr. Ya Allah berikan aku, ya Allah rahmati aku. Perintah enggak itu? Untuk menunjukkan bahwa seseorang hamba itu membangun keyakinannya sama Allah, permintaannya sama Allah diikuti dengan keyakinan dalam doanya. Makanya Umar bin Khattab mengatakan, ana indi hammud doa wal ijabah ma'ah. Dikatakan aku itu punya keyakinan dalam berdoa. Jawabannya tergantung apa? Keyakinan. Jawabannya ngikutin keyakinannya dia. Makanya orang-orang yang lemah imannya, mereka jauh dari Allah, mereka tambah yakin apa tambah ragu? Tambah ragu. Ya, orang yang menghiasi ya ibadahnya dengan kemaksiatan, lihat coba. Hah? Dalam doa itu antara iya enggak. Hah? Kayak orang hidup enggak mau, mati segan. Kenapa? Ketika dihadapkan dengan masalah, dia lebih memilih untuk mengandalkan dirinya sendiri, karena dia nggak yakin. Pada waktu itu imannya lemah, maka muncul keraguan yang dahsyat. Setan masuk ke situ dan pikirannya dibuat, engkau ini siapa? Belum tentu keterima dan lain sebagainya. Lihat bagaimana kondisi akal pikiran saat itu. Karena dia dalam posisi apa? Bermaksiat. Tapi ketika dia dekat kepada Allah Azza wa Jalla dan selalu bertobat di setiap kesalahannya, maka Allah memberikan keyakinan tersebut. Dan dia akan kembali kepada Allah setiap saat, kapanpun dan dimanapun, dengan ditandai dengan doa kepada Allah Azza wa Jalla. Jelas ya? Kemudian dalil yang berikutnya, yang terakhir, ya. Dan di bab sebelumnya dikatakan, man laki Allah la yusyriku bihi syai'an dakhala jannah
wa man laqiyahu yusyriku bihi syai'an dakhala an-nar. Hadis riwayat Imam Muslim dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi SAW bersabda, barang siapa yang bertemu dengan Allah, maksudnya meninggal, ya, kemudian tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala sama sekali, maka dia akan masuk surga. Barang siapa yang bertemu dengan Allah dan dia melakukan syirik, ya, satu aja, itu sudah masalah, ya, maka dia akan masuk neraka. Bahkan neraka di sini adalah neraka yang selamanya. Kita sudah bahas di awal kemarin. Ya. Syekh Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di mengatakan fa innal ikhlas bi tabi'atihi yadfa'u syirkil akbar wal asghar. Jadi obatnya untuk kita bertemu dengan Allah dalam kondisi baik adalah keikhlasan. Kenapa? Karena sesungguhnya ikhlas tabiatnya itu nolak syirik besar kecil. Berarti modelnya apa? Ikhlas. Ya. Kenapa? Wa kullu man waqa'a minhu naw'un minasyirk falidha'fil ikhlasihi. Dikatakan, dan siapa saja yang terjerumus dalam kesyirikan, semua penyebabnya satu, karena lemahnya keikhlasannya. Jadi sudah jelas ya ikhwah, orang itu bisa syirik. Kenapa? Karena hidupnya bukan karena Allah, akhirnya masuk ke dalam syirik. Mau syirik kecil, mau syirik besar, sudah jelas. Kalau syirik kecil gara-gara apa? Riya contoh. Gara-gara apa? Komentar orang aja, ya, lebih indah daripada janji Allah, tuh mulai itu ikhlasnya bermasalah. Apalagi syirik besar, ya. Jadi kalau orang bilang ikhlas tapi masih ada keinginan di dalamnya ujub ataupun riya, maka ikhlasnya bermasalah. Dan nggak mungkin, maka ikhlasnya hanya di lisan saja. Karena praktek keikhlasan itu, ya ikhwah, gambaran. Saya balik ngomong, Syekh Abdul Razak itu gambarin, subhanallah, tentang bagaimana orang itu pentingnya kembali kepada Allah. Kayak orang lagi di tengah laut, ya. Orang ini nggak bisa berenang, pegangannya cuma satu kayu, di depannya ada ombak tinggi. Di tengah laut, tahu di tengah laut ada daratan nggak? Nggak ada. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi kira-kira? Apakah dia mengatakan mati sudah? Ngomong kayak gitu. Kalau kita lagi selamat di sini, kita bisa ngomong kayaknya gitu, Ustaz. Tapi kalau di kenyataan di tengah laut beneran, kita nggak bakal ngomong kayak gitu. Yang ada apa? Berdoa. Masih bisa ngelirik kanan, ngelirik kiri. Ada apa di sekitarnya? Nggak sempat. Betul apa enggak? Yang ada mereka berusaha berdoa, merintih, ngerengek, dan itu cuman kembali hanya kepada satu zat, yaitu Allah Azza wa Jalla. Dan kita nggak bakal nyebut yang lainnya, bahkan mikirin keluarga aja nggak sempet. Ya, ini yang disebut dengan keikhlasan sebenarnya. Ya, Allah mengatakan fa idza raqibu fil fulki da'allaha mukhlishina lahuddin falamma najahum ilal barri idahum yusyrikun. Allah katakan apabila mereka menaiki kapal, kata Allah Subhanahu wa taala, mereka berdoa kepada Allah dengan penuh keikhlasan. Ya, tapi habis selamat sampai daratan, maka mereka balik lagi syirik. Ya, manusia itu bisa mengenal Allah secara benar. Bahkan Allah katakan mukhlishina lahuddin, mukhlisin yang bersaksi bahwa mereka ikhlas siapa? Langsung Allah. Ya, fitrahnya berjalan dengan baik dan sempurna. Allah katakan mereka benar-benar ikhlas. Ya sama, ketika kita digambarkan dengan perkara itu, kita mikir nggak ada jalan, ya sudah Allah. Tapi ketika kita digambarkan dengan kenyataan sekarang, kita lagi selamat, ya, kadang-kadang keluar dari majelis masih mikir yang lain-lain. Ini menunjukkan kita ini butuh untuk benar-benar minta sama Allah supaya selalu diberikan keikhlasan yang sebenarnya. Paham ya? Karena anugerah terbesar untuk bertemu dengan Allah dan untuk mendapatkan surganya adalah keikhlasan. Modal mati itu ikhlas. Makanya Rasulullah katakan la yamutanna ahadakum illa wa huwa yuhsinu dzanbillah. Janganlah, Rasulullah nasihatin ini 3 hari sebelum meninggal. Kata Rasulullah, janganlah kalian mati kecuali kalian dalam keadaan berbaik sangka sama Allah Azza wa Jalla. Orang yang berbaik sangka sama Allah, maka orientasi hidupnya semua karena Allah Azza wa Jalla. Jelas?
kita masuk ke pembahasan yang ini. Kalau nggak selesai hari ini, ya kita lanjutkan besok. Kemudian muallif rahimahullah, ya, Syekh Muhammad At-Tamimi menjelaskan bahwa dakwah kepada kalimat la ilaha illallah. Subhanallah, urutan kitab ini urutan kayak surat Al-Ikhlas. Paham ya? Dari mulai bicara masalah keimanan tauhid, ya, kemudian bagaimana praktek keimanan itu, yaitu dengan dijauhkan dari kesyirikan. Setelah itu kita bicara masalah dakwah. Makanya Allah SWT mengatakan wal asr innal insana lafi khusr illa alladziina amanu. Kita sudah bahaskan keimanan di awal. Kemudian wa amilus shalihat. Amal yang benar itu adalah amal yang dilakukan ikhlas karena Allah Azza wa Jalla. Kita juga sudah bahas tuh. Ya. Kemudian wa tawasau bil haq. Nah, kita fase di wa tawasau bil haq, yaitu berdakwah di jalan Allah dengan berdakwah tauhid. Ya. Apa kedudukannya dan bagaimana kondisinya? Bahkan ya ikhwah, dakwah itu dengan ilmu merupakan jihad jalan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan para ulama menjelaskan di antara, ya, kita ini masuk di antara jihad jalan Allah. Makanya orang-orang yang berdakwah di jalan Allah itu berhak mereka untuk didukung dengan zakat. Ya, karena mereka termasuk fi sabilillah. Ya, para ulama menjelaskan, ya, di antaranya mereka masuk orang-orang yang di jalan Allah Azza wa Jalla karena mereka adalah penyeru tauhid, penyeru ilmu yang benar. Dan orang yang menyeru menyampaikan ilmu adalah mereka mujahid sebenarnya. Sebagaimana Allah berfirman, "Fala tuti'il kafirina wajahidhum bihi jihadan kabira." Surat Al-Furqan ayat 52. Allah katakan apa? Maka janganlah engkau mengikuti orang-orang kafir, maka berjihadlah terhadap mereka dengan jihad yang besar. Di dalam tafsir disebutkan berjihad dengan Al-Qur'an. Maka di sini berjihad dengan ilmu. Penyampaiannya di sini bukan jihad perang, tapi jihad dengan ilmu. Ya, makanya dari sini harta zakat boleh dikeluarkan untuk kepentingan dakwah, karena termasuk dari jihad fi sabilillah. Dalil yang pertama yang dinukil oleh muallif penulis adalah surat Yusuf ayat 108. Allah SWT mengatakan qul hadhihi sabili ad'u ilallahi ala basiratin ana wa manittaba'ani subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Allah katakanlah Muhammad, inilah jalanku. Paham ya? Artinya orang yang mengaku sebagai pengikut Nabi, dia harus berdakwah tauhid. Karena Allah mengatakan apa? Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya ini adalah jalanku. Jalannya Rasulullah bagaimana? Aku dan orang-orang yang mengikutiku, aku berdakwah kepada Allah. Ya, dengan hujah yang nyata, Maha Suci Allah, dan aku tidak termasuk orang-orang yang musyrik. Maksudnya apa? Dakwah la ilaha illallah. Karena di akhirnya aku tidak termasuk orang-orang yang musyrik. Yang dimaksud adalah dakwah tauhid. Maka orang yang mengaku mengikuti Rasulullah, mereka juga, ya, mengikuti dakwahnya Rasulullah, yaitu memulai dengan tauhid. Ya, ini dalilnya. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan ana wa manittaba'ani, saya dan orang-orang yang mengikutiku. Siapa orang-orang yang mengikuti Rasulullah pertama kali? Para sahabat Nabi SAW. Ya, maka para sahabat Nabi memiliki keutamaan di sini, dan mereka berdakwah dengan tauhid. Banyak dalil yang kita nanti akan perlihatkan bagaimana Rasulullah mengutus para sahabatnya. Perintah pertama kali adalah berdakwah la ilaha illallah. Ya, ini menunjukkan bahwa dakwah, ya, kepada tauhid merupakan fardu ain, bukan fardu kifayah. Jelas? Jadi setiap orang itu harus memulai dengan dakwah tauhid. Dia ngajarin keluarganya harus mulai dari tauhid. Makanya, ya, Luqman mengajarkan kepada anaknya, ya bunayya la tusyrik billah innasyirka ladzulmun adzim. Itu dakwah pertama, bukan dakwah kedua. Pertama kali. Makanya kadang-kadang apa? Seorang orang tua tuh kalau ditanya ngajarin anak pertama kali apa? Yang penting bisa sholat sama ngaji.
Begitu dibalik pertanyaannya, kalau orang tuanya nggak ada, kira-kira anaknya sholat nggak? Wallahu a'lam bishawab. Loh iya kan? Orang tua sendiri ragu sama anak. Ini ditinggal sholat beneran atau enggak? Ngakunya sholat, habis sedikit ternyata enggak. Menunjukkan bahwa di saat itu anak-anak kalau nggak ada orang tuanya ya sudah. Tapi kalau perintahnya dakwah dengan tauhid, ya difahamkan kepada anak bahwa semua yang kau dapatkan itu dari Allah. Orang tuamu kalau Allah nggak ngasih, engkau nggak bakal bisa hidup. Ya, ketika diyakinkan perkara ini, seorang anak ditinggal dia tahu harus ngapain. Bahkan kalau dia nggak ibadah, ya nggak meluruskan urusannya sama Allah, hidupnya sendiri berantakan dan orang tuanya nggak bisa nolong. Maka anak mengerti tanggung jawabannya, ya dia akan salat dengan sendirinya karena tauhid. Gak bayang nggak? Ini alasan kuat, makanya Rasulullah dakwah itu paling lama. Dari Rasulullah diutus berapa tahun habis menerima wahyu pertama? Totalnya berapa? 23. 13-nya dakwah tauhid, 10-nya baru hukum yang lain. Ya. Makanya sahabat tuh bisa ngomong sami'na wa ta'na gara-gara tauhid ini tadi. Ya, kita selesaikan satu ini kemudian adzan kemudian selesai. Ya. Dikatakan qul hadhihi sabili. Di dalam tafsir Ibnu Zaid yang dinukil oleh Al-Imam Tabari dikatakan sunnati wa manhaji. Katakanlah ini jalanku, yaitu apa? Ini adalah sunnahku, maksudnya jalanku, wa manhaji, manhajku, metodeku. Ya, jadi ini adalah metodeku dalam menyampaikan. Jelas? Ya. Al-Imam Tabari mengatakan qul ya Muhammad hadhihi da'watul lati ad'u ilaiha wa tariqatul lati ana 'alaiha minad du'a ila tauhidillah wal ikhlasul ibadah lahu dunal alihah wal authan. Dikatakan di dalam tafsir Tabari ditafsirkan kata-kata hadhihi sabili adalah, yaitu katakanlah wahai Muhammad, dakwah ini aku menyeru kepadanya jalan yang aku di atasnya, yaitu menyeru kepada pentauhidan Allah dan pengikhlasan dalam beribadah kepada Allah, bukan kepada Tuhan-Tuhan yang lainnya dan berhala. Jelas? Ya. Kemudian kata-kata qul hadhihi sabili, ya, itu seperti apa? Di dalam tafsir Tabari dikatakan seperti Rasulullah ketika mengatakan sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah sebagaimana kalian melihatku salat. Kata-kata qul hadhihi sabili artinya apa? Berdakwahlah kalian sebagaimana aku berdakwah. Ini loh jalan dakwahku. Ini loh jalan cara aku menyampaikan. Jadi kalau kita mau menyampaikan kepada siapapun, judulnya pertama kali jangan sampein dulu masalah sholat, zakat, puasa. Ujung-ujungnya apa? Kadang-kadang mulai nawar orang, ya, disampaikan sholat, kayaknya berat langsung segitu, nggak bisa tak pelan-pelan. Ya apa enggak? Orang kadang-kadang mengatakan, Ustaz, hikmahnya apa? Orang kalau sudah tanya-tanya kayak gitu, menunjukkan dia keyakinan atau mulai ngerasa berat. Tanya hikmahnya apa? Kenapa kok gini? Kok nggak gini aja? Pakai debat loh. Tapi kalau orang sudah didasari dakwahnya dengan tauhid, habis gitu datang perintah, konsekuensi mereka cuma satu. Semua yang datang dari Allah pasti terbaik. Kenapa? Karena mereka meyakini bahwa Allah yang menciptakan kita, Allah menyuruh kita ibadah, maka judulnya semua perintah itu digampangin sama Allah. Setelah bicara masalah tauhid. Jadi perkara tauhid ini yang membuat mindset orang terhadap Islam itu jadi ringan. Justru kalau kita nggak memulai dengan itu, maka seseorang mulai, contohlah, mu'alaf diajak mulai perkara sholat, kamu harus sholat, zakat, puasa, haji. Disikat kayak gitu dia langsung kaget, bingung, kayak orang ditimbak di tempat. Nah, rasanya loh, kok langsung banyak gini? Tapi kalau begitu tauhid yang disampaikan, ya, mereka kemudian merasa perintah Allah itu adalah solusi hidup yang paling utama. Kalau kita nggak jalan pakai itu, kita nggak akan pernah bisa beruntung. Orientasi itu yang terjadi, keyakinan itu yang bulat. Akhirnya apa? Mulai datang perintah sholat, mereka menikmati.
bukan menjadikan perkara itu beban. Saya kasih contoh lah, ya ikhwah, kebayang nggak seseorang tuh kalau ngafal Quran, ya, kalau dihadapkan dengan Quran satu utuh, blek, kamu harus ngafal sekian. Nah, kira-kira ringan atau berat? Tapi ketika dia memahami caranya dan perlahan, kira-kira jadi ringan atau berat? Jelas. Hafalin itu dari belakang, ya, pelan, terus kemudian ke sini, terus ke sini. Itu yang namanya cara yang benar. Paham ya? Sama dengan kita memahami agama, kita ketika memahami dengan metode yang benar, sebagaimana yang Rasulullah sampaikan, maka kita akan melihat itu jadi ringan. Tapi kalau langsung dibuat, ini lo aturan, antum kasih satu full, kaget dia. Jelas? Seseorang ngerasa berat karena dia melihat, makanya orang Badui itu kadang-kadang pernah tanya sama Rasulullah, wahai Rasulullah, ya, telah banyak aturan dalam Islam, ajarkan kepadaku sesuatu, ya. Makanya Rasulullah SAW, hendaklah lisanmu tidak berhenti, atau hendaklah lisanmu basah dengan apa? Dzikir. Diajarkan yang ringan sama Rasulullah SAW. Ya, ini menunjukkan, ya ikhwah, bagaimana kemudian metode dakwahnya Rasulullah SAW mengajarkan kepada mereka mulai dari tauhid, ya, membangun keyakinan. Orang kalau sudah yakin, perintah apapun yang terjadi, semua mereka punya keyakinan kuat bahwa Allah bakal nolong dan lain sebagainya, dan semua itu jadi mudah. Kenapa? Kebanyakan orang, ya, berdakwahnya itu bukan karena Allah Azza wa Jalla. Ini yang bahaya juga, ya. Kadang-kadang orang berdakwah punya keinginan pribadi, betul apa enggak? Iya, mulai dari urusan dunia atau kelompok, ya. Kalau sudah dakwahnya seperti ini, ya, maka mereka menjadikan loyalitasnya buat pribadi. Yang penting banyak inut. Akhirnya orientasinya dunia atau akhirat? Jelas. Kalau sudah dunia itu dakwah jadi benar atau rusak? Rusak. Berujung-ujungnya apa? Nafsu, berantem. Ya, ini yang kemudian pada dasarnya, ya, kemudian terjadi perselisihan dan lain sebagainya. Orang secara tidak sadar menggeser, ya, bahwa dakwah itu harusnya karena Allah dan berawal dari tauhid, digeser aturannya, akhirnya orientasi dakwah itu orientasi dunia. Ini yang mengerikan, ya ikhwah. Makanya Allah mengatakan ala basirah, dan dakwah ini harus dibangun berdasarkan ilmu dan keyakinan yang disebut dengan basirah. Kenapa? Basirah itu bertingkat-tingkat. Kita ini nggak dituntut untuk mulai dakwah harus jadi kayak ulama, ya. Kalau jadi kayak ulama, maka otomatis perintahnya bukan seperti ini. Yang dakwah itu orang tertentu yang alim. Tapi ketika kita sudah mulai belajar, maka apa yang kita ketahui, ya, apa yang kita ketahui secara jelas, itu yang kita sampaikan, ya. Balighu anni walau ayat. Tapi secara hak, yang jadi permasalahan, ayat ini sering dipelintir, ya. Dalilnya yang tahu dia satu, tapi ilmu perkataannya yang di luar itu banyak. Akhirnya apa? Akhirnya jadi rancu semua. Dalil satu, sisanya kayaknya. Naudzubillahi min dzalik. Ya, akhirnya jadi berantakan. Ilmu yang hak nggak nyampe ke situ. Yang ada apa? Syubhat yang masuk. Jelas ya, ikhwah? Ya. Kemudian yang terakhir, perhatikan baik-baik. Dalil ini juga menunjukkan pujian, ya, tertuju pertama kali bagi para pengikut Nabi, yaitu para sahabat. Kenapa? Abdullah bin Abbas mengatakan, yakni ashab Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kanu ala ahsani tariqatin wa aqsadu hidayah wa ma'dinal ilmi wa kanzal iman wa jundar rahman. Dikatakan dalam tafsir Baghawi, dinukil dari Abdullah bin Abbas, dikatakan bahwa para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka adalah berada di jalan Allah yang terbaik. Makanya dikatakan ana wa manittaba'ani, aku dan orang-orang yang mengikutiku. Pengikut Nabi SAW jelas para sahabat. Mereka generasi yang pertama, ya. Kemudian mereka di atas hidayah yang paling membatasi dirinya dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala, dengan petunjuk nabinya, ya. Kemudian apa? Mereka adalah sumber ilmu, gudangnya ilmu,
ya, dan juga apa? Mereka adalah tentaranya Allah Azza wa Jalla. Makanya dikatakan ana wa manittaba'ani. Ya. Bahkan Rasulullah SAW berdakwah 13 tahun di Mekah. Rasulullah SAW tidak berdakwah dengan masalah syariat dan lain sebagainya, tapi Rasulullah konsekuensi dan konsisten terhadap dakwah tauhid. Ya, bahkan ya, ini menunjukkan karena apa? Pada waktu itu Nabi SAW sakit, kemudian hendak meninggal. Beliau mengatakan Allah melaknat Yahudi dan Nasrani. Mereka telah menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid. Ini adalah perkara yang jauh dari tauhid. Makanya dikatakan sampai Rasulullah mengatakan apa? Ketika istri Nabi ya memperlihatkan tentang gerejanya mereka, dikatakan ulaika syirarul haq indallah. Di zaman itu disebutkan mereka adalah makhluk yang paling buruk di sisi Allah, paling buruk. Jadi manusia ini kalau dia bertauhid, mereka adalah orang yang mulia di sisi Allah. Begitu tauhidnya hilang, disebut sebagai paling buruk. Jadi jatuhnya nggak tanggung-tanggung, langsung jeglek. Thumma radadnahu asfala safilin. Ini prakteknya. Gara-gara perkara tauhid. Sangat mengerikan. Sampai-sampai mereka walaupun ngakunya Islam tapi dihukumi sebagai kafir. Karena Allah ancam dengan apa? Neraka selamanya. Gak tanggung-tanggung loh. Neraka selamanya. Kedudukan neraka selamanya itu adalah orang-orang kafir. Orang kafir jelaskan dari awal nolak. Tapi muslim ngaku ibadahnya muslim. Paham ya? Tapi begitu syirik langsung jadi jelek ke bawah. Posisi dia sama kafir persis sama dan sejajar kedudukannya. Ini perkara yang kemudian kita harus pahami dengan baik. Jadi kedudukan kita di sisi Allah bisa terhina dan paling bawah kalau tauhidnya hilang. Selesai. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan Allah SWT menguatkan tauhid kita semuanya. Mudah-mudahan Allah SWT menjadikan kita dalam posisi istiqomah di atas sunnah, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua orang-orang yang terjauhkan dari fitnah dunia serta kesesatan, dan mudah-mudahan Allah tutup hidup kita semua dengan husnul khatimah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.